Eh, topik kimia yang eh, belum pernah kita bahas itu adalah tentang kesetimbangan ya. Nah, kita lihat ya. Oke. Nah, ini kita bahas dua bab ya. Kesetimbangan dan mencari pH ya. Sebenarnya mencari pH ini yang saya ajarkan ini lebih ke umum ya, Kak ya. Nah, karena nanti ini bisa kita sesuaikan lagi konteksnya ya. Entah entah itu konteksnya larutan garam atau larutan penyangga. Nah, kita nggak sampai ke sana. Kita bicara umum ya. Rumus mencari pH secara umum. Begitu, Kak. Oke. Oke. Nah, kita bahas ini. Iya. Nah, sebentar ya. Saya sambil buka kalkulator. Karena ini pasti butuh kalkulator ya. Karena biasanya kita bekerja dengan angka yang gampang ya, kalau di kimia dasar gitu. Nah, tapi di realita, dalam hitungan itu, dalam eksperimen di kimia itu pasti nggak mungkin sederhana itu ya angkanya. Ya, gitu. But it's okay. Yang penting adalah caranya, Kak. Gitu ya. Nah, ini. Nah, di sini ya, ada karbonil klorida ya, yang bisa disebut fosgen, itu dihasilkannya ini COCl2 ya. Dihasilkan dari reaksi sebagai berikut ya. Nah, itu. Nah, ini CO, gitu kan, gas, tambahkan Cl2, gas klorin ya. Nah, reaksinya dapat bolak-balik ini. Itu CO, Cl2. Nah, gas di situ. Pada saat suhunya sekian, konsentrasinya sekian ya. CO, COCl2, dan Cl2. Tentukan Kc. Nah, ini Kc itu gini ya. Masih ingat ya, nanti konsentrasi Kc itu ya, itu adalah konsentrasi yang kanan di bagian kiri. Tapi kita pelajari dulu ya. Ini mungkin mungkin Kak Hana mungkin lupa. Nah, nggak masalah ya karena sudah lama memang ini. Nah, misalnya kita punya reaksi ini Kak ya. A ini ya, Ma tambah Nb ini bolak-balik misalkan ya. Eh, P C tambah Qd ya. Nah, Kc, konsentrasi C itu kan gini ya. Konsentrasi Kc itu adalah kesetimbangan konsentrasi Kak. Berarti nanti ini konsentrasinya C dipangkatkan koefisiennya P ya, dikalikan konsentrasinya D, dikalikan koefisiennya pangkatnya Q, dibagi dengan konsentrasi A pangkat M, bagi konsentrasi B pangkat N ya. Nah, ini. Oke, itu ya. Nah, ini. Tapi ada pengecualian biasanya ya. Kalau fasenya solid ya. Nah, fasenya solid ya, S gitu ya. Nah, itu nilai Kc itu, nilai konsentrasinya itu dianggap satu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak tidak masuk perhitungan kalau solid ya. Nah, gitu. Nah, kalau ini di sini reaksinya sudah setara ya, kiri dan kanan ya. Sehingga nanti kalau ini kita hitung Kc-nya, kan gini ya. Ini kan koefisiennya kan satu ya. Berarti ini kan CO, Cl2 konsentrasinya dibagi dengan, dibagi apa? Dibagi konsentrasinya CO, dibagi konsentrasinya Cl2 ya. Nah, ini. Konsentrasinya CO Cl2 adalah ini ya. Adalah 0,14 molar ya. Nah, ini. Konsentrasinya CO adalah ini 1,2 kali 10 pangkat min 2 ya. Konsentrasi Cl2 di situ adalah 0,054 ya. Nah, gitu. Nah, ini kita hitung ya, Kak ya. Nah, saya pakai kalkulator ya. 0,14 dibagi 1,2 dibagi 0,054 dikali 100. Nah, ini ya, hasilnya adalah 216 ya, 0,04. Nah, ini. Kalau konstan kesetimbangan itu tidak ada satuannya ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi gitu ya. Sangat simpel sekali ya, Kak ya. Nah, itu. Nah, gitu. Nah, dia. Coba kita
pelajari soal ini. Di sini tentu saja angkanya sangat jelek sekali ya Kak ya. Nah itu. Tapi harusnya kalau misalkan dalam konteks tes ya, atau bahkan pada soal ujian di universitas sekalipun, angkanya pasti gampang, gitu ya. Ini, di sini kita punya reaksi ya, N2 tambah 3H2 ya. Gas tambah 3H2, gas menjadi ini ya, 2NH3 gas ya. Nah ini. Nah, di sini diketahui jumlah molnya N2 itu ya, jumlah molnya N2 itu adalah 0,249 ya Kak ya. Mol ya. Lalu yang H2 itu ini ya 3,21 dikalikan 10 pangkat min 2 ya. Ini ya. Nah, yang NH3 itu ini ya. Nah, jumlah mol NH3 itu adalah 6 mol ya. Nah, ini. Di sini diketahui ya pada ini suhu segini, suhu itu gak ngaruh ya di sini ya. Volumenya adalah 3,5 liter ya Kak ya. Nah, ini. Jika Kc pada reaksinya adalah 1,2 ya, Kc-nya 1,2 nih. Nah, tentukan apakah sistem ini berada dalam kesetimbangan atau tidak. Nah, jadi kita harus apa namanya? Kita harus cari dulu kesetimbangan dengan jumlah mol segini. Nah, jumlah molnya segini, kesetimbangannya berapa? Nah, seperti itu. Kita harus cari ya. Nah, ini. Oke. Kalau misalkan nanti hasilnya adalah sama dengan ini, maka sistemnya setimbang. Kalau enggak, maka enggak setimbang, gitu ya. Nah, ini. Oke, kita tuliskan ya di sini. Cari konsentrasinya dulu, Kak. Jadi jumlah molnya N2 itu ya, itu adalah jumlah molnya kan 0,249 ya, dibagi volumenya 3,5. Nah, ini ya. Nah, kita tuliskan dulu ya rumusannya ya. Lalu jumlah molnya H2 dan juga jumlah molnya, konsentrasinya H2 dan konsentrasinya NH3. H2 konsentrasinya itu jumlah molnya dibagi volume ya. Masih ingat ya Kak ya? Konsentrasi itu adalah jumlah mol dibagi volume ya. H2 3,21 kali 10 pangkat min 2 dibagi V ya. Volumenya H2 adalah 3,5 ya. NH3 jumlah molnya adalah 6,42 kali 10 pangkat min 4 ya. Dibagi volumenya adalah 3,5 ya. Nah, kita kalkulator saja. Nah, 0,249 dibagi 3,5 ya. Itu adalah 0,071 ya. 3,21 dibagi 3,5 ya. Itu adalah 0,917 ya. Jangan lupa ada 10 pangkat 2-nya ya, Kak ya. Nah, ini. Kemudian yang NH3 ini 6,42 ya dibagi 3,5 ya. Ini 1,83 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, gitu. Satuannya molar ya. Tuh. Oke, sekarang kita hitung nih. Nah, kalau misalkan kita mau bandingkan sama Kc, nah kita harus buat simbol yang lain lah, Kak, harusnya. Kita sebut Ki gitu ya, Ki C gitu ya. Nah, ini. Rumusnya sama. Ini ya, berarti kan konsentrasinya NH3, koefisien NH3 kan 2 ya. Nah, ini pangkat 2 ya. Nah, dibagi dengan konsentrasinya N2 ya. Dibagi dengan konsentrasinya H2, dipangkatkan koefisiennya. Nah, koefisiennya kan H2, koefisiennya 3 ya. Nah, itu. H2 pangkat 3 ya. NH3 konsentrasinya adalah 1,83 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2 ya. N2 konsentrasinya adalah 0,071, H2 konsentrasinya adalah 0,917 kali 10 pangkat min 2 ya, pangkat 3. Nah, kita hitung dulu deh yang atas ya. 1,83 pangkat 2 itu 3, ini ya 348 ya. Kalikan 10 pangkat min 8 ya. Nah,
dibagi dengan yang bawah itu 0,917 pangkat 3 dikalikan 0,071 ya. Itu. Loh, sebentar. Bentar, bentar. 0,917 pangkat 3 kalikan 0,071. 0,054 ya. Min 2 kali 3 min 6 ya. Nah ini. 3,348 dibagi 0,054 ya. Nah ini. 13,18 ya. Min 8 kurangi min 6. Nah, min 2 ya Kak ya. Nah, kita bandingkan dengan ini nih, KC-nya. Nah, itu ya. Ini kalau kita buat, berarti kan jadi gini ya Kak ya. Berarti kan ini jadinya 0,13 ya. 18. Itu KC-nya. Maka kalau kita ingin mengetahui ini fasenya setimbang atau tidak, kita bandingkan dengan KC. KC-nya tadi adalah 1,2. Maka jelas ya, ini kan lebih kecil ya. Karena KC-nya lebih kecil dari KC, maka eh, reaksi ini tidak setimbang ya. Nah, itu. Setimbang itu kalau konsentrasi konsentrasi timbangannya sama ya. Itu setimbang kalau ini ya IC itu sama dengan KC. Nah, ini ya. Kalau tidak setimbang, apa yang terjadi? Ya bisa dua hal ya, bisa terbentuk endapan atau sebaliknya ya, seperti itu. Itu atau meningkatkan konsentrasi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini soalnya satu tingkat di atas ini gitu ya. Nah, itu. Oke. Selain itu ya, nanti itu kita juga bisa eh, berkenalan sama ini Kak, sama kesetimbangan parsial ya. Nah itu, kesetimbangan tekanan. Ada kesetimbangan akibat konsentrasi, ada kesetimbangan akibat tekanan ya. Karena sebetulnya konsentrasi sama tekanan kan saling berhubungan ya. Nah, berhubungan sama volume ya. Jadi ini konsentrasi itu kan N bagi volume. Nah, volume itu hubungannya sama konsentrasi sama tekanan apa? Berbanding terbalik ya. Nah, super pressure ya. Itu hubungannya berbanding terbalik. Nah, itu. Sebenarnya nanti kita bisa pelajari juga. Sebenarnya nanti kalau misalkan reaksi ini ditambah tekanannya bergeser kemana, ketingkatan volumenya bergeser kemana. Nah, itu sebenarnya. Itu ya. Cuma di sini kita hanya analisis dari hitungan saja, Kak. Tapi nggak masalah, itu sudah cukup ya. Oke, jadi ini ya, kita punya eh, kesetimbangan tekanan ya. Itu. Oke, jadi kita punya ini ya, misalkan ya. Nah, ini. Oke, ini ya. Nah, ini ya. Maka bagaimana perumusan KP-nya? Ini ya. Kalau ini P itu apa? Pressure, tekanan ya Kak ya. Maka diganti aja variabel konsentrasi sebelumnya diganti dengan tekanan. Misalkan ini tekanannya C pangkatkan P ya. Terus ini ada konsentrasinya D pangkatkan I ya. Nah itu. Pangkatkan koefisiennya. Itu. Nah berikutnya dibagi apa? Dibagi dengan yang bawah ini. Ya, konsentrasinya A dipangkatkan M ya. Dibagi konsentrasinya B dipangkatkan N. Nah, ini ya. Itu. Oke. Nah, oke ya. Kemudian, bagaimana cara mencari tekanannya? Nah, misalkan ini, tekanan C, nanti gampangnya gini. Tekanan C itu nanti itu jumlah molnya C dibagi mol total ya. Jumlah mol total NT ya.
NT itu jumlah mol total. Berarti kan Na tambah Nb tambah Nc tambah Nd ya. Nah, NT itu adalah jumlah mol total ya. Nah, ini PC nanti itu dikalikan apa? Dikalikan tekanan total, PT ya. Nah, PT itu apa? Tekanan total. Nah, kemudian dengan cara yang sama, ini PB ya. Nah, ini PD ya. Nah, tekanan D nanti sama juga jumlah molnya D dibagi jumlah mol total dikalikan tekanan total ya. Nah, ini. Lalu yang tekanan A, PA ya. Berarti nanti jumlah molnya A dibagi jumlah molnya total dikalikan tekanan totalnya. Yang terakhir, yang tekanan B itu berarti nanti jumlah molnya B dibagi apa? Dibagi jumlah mol total dikalikan tekanan total ya. Nah, tekanan ini, tekanan A, B, C, D itu biasa juga disebut tekanan parsial ya, tekanan sebagian. Nah, ini ya. Jadi, PA, B, PC, PD ya, itu kadang disebut dengan tekanan total ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, tapi lagi-lagi masalah pengerjaan soal itu bergantung apa yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, di sini sudah diketahui ya, KP-nya 158 gitu ya. Jadi KP-nya adalah 158 ya. Pada suhu 1000 Kelvin, tentukan tekanan O2 ya. Jika PnO2-nya diketahui ya, PnO2-nya adalah 0,4 atm ya, dan tekanan NO-nya adalah 0,27 atm ya. Pertanyaannya, tekanan parsial O2-nya itu berapa? Nah, gini ya. Kita lihat reaksinya dulu. Reaksinya adalah di situ ya, 2 NO2 itu bolak-balik ya Kak ya. Itu bolak-balik gini. Jadinya 2NO tambah O2 ya. Ya udah kita rumuskan langsung aja. Nah, Kp di sini ya. Ini berarti kan tekanannya O2 gitu ya. Ini koefisiennya kan 1 ya. Dikalikan tekanannya NO pangkat 2 dibagi tekanannya NO2 pangkat 2 ya. Karena apa? Karena koefisiennya 2 sini. Gitu ya Kak ya. Ya udah, kita masukkan angka-angkanya ya. Nah, di sini Kp-nya adalah 158 ya Kak ya. Tekanan O2-nya itu sudah ada ya di sini. Oh, PO2-nya ditanyakan ya, PO2-nya ya. Nah, ini tekanan NO itu adalah NO saja ya, itu 0,4 ya. 0,4 pangkat 2. Kemudian di sini tekanan NO2 itu adalah 0, oh sorry, NO-nya 0,27 ya Kak ya. Maaf, maaf. 0,27 ini ya. Ini. NO2-nya baru 0,4 pangkat 2 ya. Nah, ini. Kita kalikan silang aja dulu. 0,4 pangkat 2 ya. 0,4 pangkat 2 langsung kita kalikan 158 ya. Yaitu ini ya, 25,28 ya. Ini. 0,27 pangkat 2. Gitu. Kalikan dengan, oh nggak usah dikalikan ya. Dikalikan dengan PO2 ya. 0,0729 dikalikan tekanan O2. Gini ya. Maka di sini, tuh ya, tekanannya O2 itu adalah 25,28 ya. Dibagi dengan 0,0729 ya. Nah, di sini. Nah, saya kalkulator dulu. Maka hasilnya 346,77 ATM. Nah, seperti itu ya, Kak ya. Nah, itu. Lalu, Berarti kan sebenarnya kok kita... kalau untuk Hmm, rumusnya ini tetap hmm, AB sama dengan C sama tambah D kan. Berarti tinggal kita putar-putar aja. iya, tinggal tutur aja. Nah, kalau diketahui jumlah mol ya, gitu. Tinggal kita hitung satu-satu.
Nah, tapi kebetulan ini soalnya langsung diketahui ya, tekanan parsialnya tuh sekian. Jadi enak gitu. Gitu. Tuh ya. Betul juga. Kalau tekanan totalnya, tinggal dihitung aja nanti ya. Tekanan totalnya ya. Dari NO2 gitu ya. Misalnya nih, tekanan total. Berarti tekanannya NO2 tambah tekanannya NO tambah tekanannya O2 ya. NO2 0,27, 0,4, tambahkan ini ya, 346,77 ya. Nah, itu nanti bisa dihitung tuh. Ini tambahkan 0,27. Ini hasilnya nggak jauh sih, 347,44 ATM. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada konsentrasi ya. Nah, gampang. Nah, mungkin yang eh, mungkin yang ribet tuh adalah nomor ini ya. Nah, di sini yang ditanya adalah konsentrasi H2 dan I2 pada saat kesetimbangan tuh, gitu ya. Sedangkan sejak tadi kita konsentrasi yang mungkin kita cari ya, itu belum tentu dalam keadaan setimbang. Ya, hanya konsentrasi gitu aja. Nah, yang membedakan di sini sekarang adalah di sini ada jumlah mol mula-mula ya. Nah, ini dalam suatu wadah 1 liter, gitu ya. Jadi setidaknya kita tuliskan di sini ya, eh, volumenya 1 liter ya. Nah, itu. Volumenya, volumenya pasti sama, karena H2 dan O2 direaksikan dalam wadah yang sama. Nah, pada suhu sekian. Nah, ini. Oke, itu ya. Nah, kita tuliskan dulu saja reaksinya ya. Di sini ada H2, tambahkan I2 itu, ini ya, menjadi 2HI gas ya. Nah, di sini diketahui ya. Nah, Kc-nya adalah 54,3. Nah, ini. Nah, kemudian di sini diketahui jumlah molnya, yaitu yang H2 0,5 mol, yang ini 0,5 mol ya. Dan ini reaksinya kan sudah setara ya. Ya, kalau sudah setara, maka tinggal kita reaksikan aja. Kalau sudah setara ya. Nah, itu. Oke. Yang namanya reaksi itu kan pasti ada keadaan mula-mula ya. Nah, ini. Mula-mula, kemudian ada yang bereaksi, ada sisa atau setimbang gitu ya. Nah, gini. Mula-mula sudah pasti tidak ada produk. Nggak mungkin reaksi itu tiba-tiba ada produknya. Pasti dari reaktan dulu. Nah, maka ini tidak ada jumlah molnya. Nah, yang ini 0,5 mol. Nah, ini ya. Nah, ini. Yang bereaksi, pasti yang kiri berkurang. Nah, pasti yang kanan bertambah. Gitu ya. Nah, ini. Jadi sekarang kita tinggal gunakan eh, reaksi pembatas kita. Nah, ini jumlah molnya sama nih. Ini kan satu ya. 0,5 bagi 1, 0,5. 0,5 bagi 1, 0,5. Jadi jumlah molnya sama-sama kecil. Berarti kita bisa bisa pakai dua-duanya nih. Saat ini kan 0,5 mol ya. Nah, berarti habis ini bereaksi. Yang ini sama juga 0,5 mol habis bereaksi. Nah, sorry. Sorry, bukan 0,5 ya. Tapi kita nggak tahu ya, bereaksi itu berapa ya. Maaf, maaf, maaf. Ini pada saat ketimbang ini belum tahu nih. Kita anggap saja yang bereaksi adalah X ya. Nah, ini. Kemudian ini juga X ya. Nah, ini. Kemudian kalau ini satu, ini X. Kalau ini koefisiennya satu, ini X. Berarti kalau koefisiennya 2, berarti kan 2X ya. Nah, gitu. Maka bisa kita tulis kurangi ya. Berarti ini 0,5 min X ya. Nah, ini. Kemudian ini kan berkurang ya. 0,5 min X, 0 tambah 2X, 2X. Nah, itu ya.
Kenapa kok dimisalkan X? Ya, karena kalau nggak dimisalkan X, berarti tadi habis konsentrasinya. Misalnya nih, H2 nih, ini 0,5 ya. Tadi kan 0,5 nih. Dikurangi, habis kan? Nah, 0. Berarti konsentrasinya 0 juga dong. Nggak mungkin ya. Nah, gitu. Jadi, ini soal ini menggiring kita bahwa ada loh hasilnya kesetimbangan konsentrasi pada saat keadaan setimbang, baik produk maupun reaktan, itu maksudnya, Kak. Gitu ya. Jadi ini adalah konsentrasi H2-nya. Gitu ya. Ini konsentrasi I2-nya, dan ini adalah konsentrasi HI-nya. Nah, gitu ya. Kemudian kita arahkan ini ke rumus Kc ya. Nah, itu. Kc, nah dengan reaksi yang demikian, berarti kan ini konsentrasinya HI, itu ya, pangkatkan 2, dibagi konsentrasinya H2, dibagi I2 ya. Nah, ini. Oke. Nah, masukkan aja. Tujuan kita adalah mencari X-nya sebenarnya di sini. Gitu ya. Nah, Kc-nya diketahui di situ eh, 54,3 ya. Nah, ini. Oke. Nah, sebentar. Oke ya. Nah, kemudian ini HI-nya itu adalah tadi konsentrasinya ini ya. Oh, sorry, ini dibagi, maaf, maaf, dibagi volume ya. Lupa aku. Ini kan baru jumlah mol, Kak. Ini jumlah mol ya. Ini jumlah mol. Sorry, sorry, sorry. Nah, nggak apa-apa. Tapi lagian nggak ngaruh sih, karena volumenya satu ya. Nah, tapi tetap secara langkah itu harus kita betulkan. Karena dalam angka nanti kan nggak cuma 1 liter. Kalau 1 liter kan enak. Berapapun dibagi, nggak ngaruh. Nah, tapi kalau misalkan angkanya volumenya sudah 2 liter, ya kita harus ubah. Nah, ini N-nya. Ini ya. Nah, ini ya. Berarti konsentrasinya H2, itu ya, itu berarti kan N dibagi V ya. N-nya 0,5 min X, volumenya kan 1 liter ya. Nah, berarti ini hasilnya adalah 0,5 min X ya. Gitu. Nah, kemudian nanti dengan cara yang sama ya, di sini, untuk yang I2, di situ konsentrasinya I2, berarti nanti ini jumlah molnya 0,5 min X, volumenya adalah 1 liter ya, 0,5 min X ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian nanti ini, gitu ya. Kemudian nanti ini, yang ini juga sama. Konsentrasinya eh, HI, itu berarti nanti ini jumlah molnya 2X dibagi 1, berarti kan 2X ya. Nah, ini baru sekarang sudah dapat nih konsentrasinya. HI-nya itu kan 0,5 min X ya. Nah, hati-hati, pangkat 2 ya. Nah, yang H2 itu adalah 0,5 min X, yang I2 adalah 2X. Nah, hati-hati ya, karena di sini angkanya itu eh, nggak sepele ya, sama sekali nggak sepele. Gitu ya. Itu. Oh, sorry, sorry, sorry. Kebalik, Kak. HI-nya itu 2X. Sorry, 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 sorry. Ya kan ya? HI-nya 2X, Kak. Ini. Nah, ini kan HI kan? Nah, HI-nya kan 2X ya. Keliru, keliru. 2X pangkat 2 ya. Nah, ini. Yang bawah juga sama ini. Yang bawah itu adalah 0,5 min X ya. Ini 54,3 ya. Ini. Ini pangkat 2 ya. 2X kuadrat ya. Nah, ini. Yang ini kan sama ya, Kak ya. 0,5 min X kalikan 0,5 min X. Berarti kan 0,5 min X kuadrat ya. Nah, untungnya ini enak, Kak. Dalam artian, di sini kuadrat-kuadrat kan bisa diakar ya. Untuk menghilangkan pangkat 2 kan harus diakar, Kak. Gini ya. Nah, kita akarkan aja 54,3 ya. Gini ya. Angka 54,3 itu di sini di kalkulator saya adalah 7,36 ya. Nah, ini. Nah, kuadrat diakarkan, akarnya hilang 2x ya. Nah, ini kan 0,5 min x ya, Kak ya. Nah, gini ya, Kak ya. Kalikan silang. Ya sudah, 7,36 kalikan 0,5 min x sama dengan 2x ya.
7,36 kalikan 0,5, yaitu 3,68 ya. 7,36 kali X, 7,36X ya, sama dengan 2X. Ini ya. Nah, ini 3,68 ya. Ini 2X tambah 7,36 ya. 7,36X. Berarti kalau kita jumlahkan ya, 2X tambah 7,36 adalah 9,36X ya. Udah, bagi aja Kak ini. X berarti kan 3,68 bagi 9,36 ya. Oke. Hasilnya adalah 0,39 ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti ini konsentrasinya bisa dapat nih, Kak. Nah, pertanyaannya konsentrasi H2 dan I2 satu setimbang. Nah, ini ya. Oke. Jadi, sekarang konsentrasi H2 ya. Sebenarnya konsentrasi itu sudah termasuk kurungnya ini sih, nggak usah kata-kata ya. Nah, saat setimbang ya. Tadi kan H2 itu kan konsentrasinya 0,5 min X ya. Ini ya. Sedangkan konsentrasinya I2 juga sama ya, 0,5 min X ya. Sekalian deh kita cari konsentrasinya HI ya. Nah, ini konsentrasinya HI adalah 2X. Nah, itu. Tadi X-nya sudah didapat, X-nya 0,39 ya, Kak ya. Berarti kan 0,5 kurangi 0,39 nih. Itu ya. Oke, hasilnya adalah 0,11 ya. Nah, molar. Nah, ini juga sama ya, pasti ya. 11 molar ya. Ini 2 dikali X ya. X-nya adalah 0,39 ya tadi ya. 0,78 ya. Gitu. Nah, jadi konsentrasi H2, I2, dan HI yang membuat Kc-nya bernilai 54,3 adalah sekian. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti itu sebenarnya kita bisa rekayasa di laboratorium ya dengan hitungan kita gitu ya, dengan hitungan kita, oh ternyata kita mengharapkan konsentrasi sekian nih ya secara hitungan ya, maka nanti kita bisa atur di lab ya dengan mencampurkan volume sekian sehingga konsentrasinya didapat sesuai yang kita inginkan gitu ya. Meskipun secara hasil tentu saja ya pasti ada sedikit diskrepansi ya atau perbedaan antara hasil hitungan tangan dengan eksperimen. Itu hal yang natural seperti itu. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Oke. Oke ya. Sebentar, saya minum dulu, Kak. Oke. Tapi cara yang ini lebih panjang ya Kak, karena kita harus setimbangkan dulu. Iya, betul. Aljabarnya itu yang bikin repot ya. Itu. Ini. Itu. Bahkan nanti kita juga bisa nih tahu derajat keasamannya gitu ya. Itu. Dari Hmm. konsentrasi yang itu yang bikin unik ya sebenarnya ya. Dari itu. Kalau kimia tuh sebenarnya secara hitungan jauh lebih enak dari fisika karena alurnya jelas ya. Itu Ya jujur, ya benar jauh Kak. lebih enak. Mm-mm. Dan ini bisa dikaitkan kemana-mana. pH bisa, solubility, kelarutan bisa, stoichiometri. Yang penting stoichiometrinya bagus. Kita kalau sudah punya dasar stoichiometri itu akan lebih enak. Seperti itu. Nah, oke. Nah, ini. Nah, kita coba singgung masalah pH ya. Nah, ini. Nanti kalau butuh latihan soal bisa dibaca buku Chan ya. Di situ sangat banyak sekali soal-soalnya. Begitu. Soal-soalnya juga sangat bagus.
Bentar. Iya. Nah, ini kita belajar dikit tentang asam basa ya. Jadi masih ada 4 soal. 5, 6, 7. Nah, 3 soal sih. 5, 6, 7 ya. Nah, ini. Oke. Ini sambil review saja. Nah, ini ya. Eh, kita sudah tahu ya, secara kimiawi sebenarnya, kalau kita belajar waktu SD kali ya, atau SMP, ada asam, ada basa, ada netral ya. Nah, ini. Nah, ini. Asam itu pH-nya kurang dari 7 ya. Kalau basa, lebih dari 7 ya. Kalau netral, itu sama dengan 7. Nah, netral itu air biasanya. H2O. Gitu ya. Asam itu banyak ya asamnya. Cuka ya. Sama asetat misalkan. CH3COH. Atau asam untuk ibu hamil misalkan. Asam folat. Apalagi. Asam yang kuat. Misalkan asam sulfat. Yang bikin tangan itu gatal-gatal ya. Kalau basa itu sabun ya. Tapi semua nanti ada kekuatannya. Basa pun ada kekuatannya. Asam pun ada kekuatannya. Lemah atau kuat. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara eh, asam basa, kita harus belajar yang sederhana dulu saja. Air dulu ya. Nah, air ini H2O itu kan bisa terionisasi ya. Ini ya. Jadi eh oh gini, pembentukan air deh. Air itu dibentuk dari ion H plus dan ion OH min. Gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara menurut Arrhenius ya, Arrhenius itu ilmuwannya. Arrhenius itu asam itu dikatakan asam kalau misalkan larutan tersebut dilarutkan ya dalam larutan itu menghasilkan ion plus, dan dikatakan basa kalau dia melarutkan ion OH min ya. Nah, seperti itu. Oke. Maka nanti ini bisa kita cari Kc-nya ya. Nah, Kc. Kc-nya berarti kan konsentrasi yang kanan H2O. Nah, dia dibagi konsentrasi yang kiri ya. Pakatkan koefisiennya ya. H plus OH min ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini. Kemudian nanti ini bisa kita main-mainkan ya, agar kita tahu kenapa sih kok pH air itu 7 gitu ya. Nah, ini. Nah, nanti kita tahu eh, air gitu ya. Nah, molekul air itu ternyata hanya memiliki very small fraction ya yang terionisasi. Jadi sangat kecil sekali nanti itu apa namanya fraksi molnya. Nah, kalau kita buat ya di sini ya, sehingga nanti ini kalau kalau misalkan dia netral artinya ion H plus dan ion OH min yang terlarutkan itu jumlahnya sama kalau netral ya. Nah, ini kalau ion H plusnya lebih banyak berarti basa. Kalau OH minnya lebih banyak, sorry, kalau H plusnya lebih banyak berarti asam. Kalau OH minnya lebih banyak berarti basa ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini kita bisa kalikan lah ya. Nah, ini tuh nanti ini. Nah, sebentar. Ini nah, logikanya harus harus benar nih. Gitu ya. Oh, logikanya kebalik ya. Harusnya H2O yang di sini. Meskipun meskipun bisa bolak-balik, saya tahu. Nah, cuma jalan ceritanya itu biar lebih benar secara ilmiah ya. Kan air yang dilarutkan, berarti yang dilarutkan harus yang di kiri. Nah, ini berarti ini tinggal dibalik saja. Nah, gini ya. Nah, ini. Meskipun bolak-balik kan bisa ditulis kanan kiri, sah-sah saja sebenarnya. Nah, gini ya. Kita kalikan ya. Gini. Nah, sama kayak nasi jadi bubur,
dan bubur jadi nasi. Itu kan meskipun nggak bolak-balik kan tetap kita harus tahu siapa yang di kiri, siapa yang di kanan. Siapa yang sebelum, siapa yang sesudah ya. Dan kita kalikan ya, Kc dikalikan H2O ya. Nah, ini sama dengan konsentrasi H plus dikalikan ion OH min ya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Itu ya. Oke. Nah, ini konsentrasi Kc, konsentrasi kesetimbangan dikalikan konsentrasi H2O itu sama dengan konsentrasi kesetimbangan air, Kw. W itu water ya. Ini water constant. Itu ya. Nah, seperti itu. Nanti itu, iya. Nah, nanti ini kalau kita bicara pure water ya, atau air murni ya kak ya. Nah, itu pure water pada suhu 25 derajat Celcius, itu nilai konsentrasinya itu adalah ini. Sama ya. H plus itu H min itu sama dengan 10 pangkat min 7 molar. Tahu dari mana? Nah ini hasil eksperimen ya. Dan ada hitungannya juga sebenarnya. Nah itu. Maka kalau gitu kita masukkan ya di sini ya. Nah, maka KW di situ kan sama dengan konsentrasi H plus dikalikan OH min ya. Nah ini. Berarti kan itu 10 pangkat min 7 kalikan 10 pangkat min 7 ya. Yaitu 10 pangkat min 14 ya. Nah, ini sudah konstan ya. KW itu 10 pangkat min 14. Dan ingat-ingat selalu ya, nanti ini akan lebih sering dipakai nih, KW itu. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti bisa kita hitung tuh, berapa kelarutan H plus dalam air. Nah, ingat ya, ini topiknya dalam air ya. Nanti kalau misalkan larutannya dalam yang lain-lain, beda lagi. Nah, ini. Misalnya kita bicara air nih. Nah, masalahnya kan kita nggak selalu nilainya 10 pangkat min 7. Itu ya, kenyataannya ya. Bisa bermacam-macam kalau dalam eksperimen di lab kimia. Nah, misalnya ini, kita tanya, ini misalkan, tentukan, gitu ya, konsentrasi, misalnya OH min, gitu ya, itu, hmm, sebentar, hmm, aku pikirkan angkanya, gitu ya, di dalam amonia ya, amonia ya, larutan amonia ya. Nah, itu. Eh, sebentar, amonia 0,0025 molar ya. Nah, ini. Oh, jangan deh, terlalu ini, sebentar. Wait, wait. Aku pikirkan soal yang lebih make sense ya. Oh, gini aja. Kata-katanya gini. Konsentrasi, gitu ya. Nah, ini. Ion OH min di dalam, gitu ya. Di dalam eh, amonia ya, adalah misalnya 0,0025 molar ya. Tentukan konsentrasi ion H plus ya. Nah, ini. Oke. Kita tahu ya bahwa amonia itu adalah basa ya. Nah, ini. OH min-nya adalah basa. Itu adalah 0,0025 molar. Nah, ion OH min dalam ini. Nah, sekarang coba kita
ambil ini dalam air ya. Kalau dalam air, ini kan, dalam air itu berarti kan KW kan sama dengan sama. Kenapa? Karena amonia. Kalau ini air, berarti ini sama, H plus sama OH-nya. Dan ini pasti nggak sama ini. Nah, maka ditanyakan H plus kan. H plus itu adalah KW dibagi OH min ya. KW-nya adalah 10 pangkat min 14 ya. OH-nya adalah 0,0025 molar ya. Nah, kalau kita hitung di sini 1 bagi 25 kan 4 ya. Berarti kan 4 kali 10 pangkat min 12 molar ya. Dan kita cek ya, bahwa OH-nya ini tadi itu adalah sebesarnya 0,0025 molar ya, atau 2,5 kali 10 pangkat min 3 molar. Kita lihat mana yang lebih besar, H plus atau H min. Yang lebih besar OH min. Jadi pangkat min 12, pangkat min 3. Berarti OH min itu konsentrasinya kurang lebih 1 miliar kali lebih besar. Maka kalau OH min-nya lebih besar, di sini sudah jelas ya, kalau OH min-nya itu lebih besar daripada H plus. Maka ini maka absolutely ini suatu larutan yang sifatnya basah, gitu ya. Amonia ya. Amonia itu NH4OH ya. Nah, itu. Maka larutannya adalah larutan yang sifatnya basah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke perhitungan pH ya. Nah, ini menghitung derajat keasapan ya. Cara menghitung pH sangat sangat sederhana sekali. Nah, ya, pH itu min log H plus ya. Nah, ini. Jadi pakai logaritma nih. Tapi nanti masalah konsentrasi H plus itu sangat banyak sekali caranya ya. Tergantung sama kasus stoikiometrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tergantung eh, reaksinya. Gitu ya. Kadang kita bisa bertemu dengan reaksi yang garam. Suatu reaksi asam basa yang menghasilkan garam, kadang kita menemukan kasus reaksi asam basa yang menghasilkan larutan penyangga. Dua-duanya berbeda. Kadang-kala kita menghasilkan suatu kasus reaksi yang eh, menghasilkan sesuatu yang lemah, entah itu asam lemah atau basa lemah. Kadang-kala kita menghadapi kasus yang menghasilkan asam kuat dan basa kuat, gitu ya. Nah, gitu. Tapi rumusnya sama, min log H plus. Dan jangan lupa, nanti itu, gitu ya. Nah, kalau ada pH, ingat ya, derajat kesamaan itu pH, bukan pOH, gitu ya. Jadi, kalaupun nanti konsentrasinya dalam OH min, maka tetap kita harus hitung pH-nya, gitu ya. Kadangkala kadangkala dalam satu soal itu kita menghitungnya eh, pOH dulu. Nah, kadangkala ini kita temukan kalau misalkan molekulnya basa. Kalau basa berarti kan min log OH min ya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara mengkaitkan pOH dan pH? Itu PR-nya. Nah, ini. Kadang-kadang orang itu sering salah. pOH itu jawaban final. Enggak, padahal itu kita harus hitung lagi. Gitu ya. Nah, kita ingat tadi dalam air, dalam water tadi kan, kita punya ya bahwa H plus kalikan OH min itu kan sama dengan KW ya. 10 pangkat min 14 ya. Nah, KW gini ya. Maka karena ini operasinya log, maka kita bisa lakukan operasi logaritma juga dari kiri dan kanan ya. Jadi kita logkan dari H plus kalikan OH min. Nah, ini yang kanan kita logkan juga ya. Logkan juga kalikan 10 pangkat min. Aduh, apa ini? 10 pangkat min 14 ya. Nah, ini ya Kak ya. Ini kan perkalian ya Kak ya. Perkalian kan. Kalau perkalian dalam sifat logaritma itu bagaimana? Jangan lupa. Yaitu eh, apa namanya? Pangkat dikalikan, dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Berarti ini log H plus gitu ya. Tambahkan log OH min ya. Nah, ini.
Ini kalau misalkan ada pangkat di sini, min 14 bisa pindah ke sini, Kak. Min 14, log eh, 10 ya. Nah, ini kan log berbasis 10. Log 10 itu berapa? Nolnya kan ada satu ya. Log 10 berarti kan satu ya, Kak ya. Berarti ini sama dengan min 14 ya. Ini log H plus tambahkan ini ya. Log OH min ya. Nah, ini. Nah, udah, yang minusnya kita kalikan minus aja dari kedua sisi, Kak. Nah, kalikan ya, kalikan minus ya. Nah, ini. Nanti kalau kita kalikan minus, berarti di sini min log H plus min log OH min kali min 14 ya. Nah, jangan lupa, Kak. Nah, ini rumusnya. Min log H plus tadi rumus apa? pH kan? Nah, ini rumus pH ya. Min log OH rumus apa tadi? pOH. Artinya, hubungan pH dan pOH kalau dijumlahkan jadi berapa? Jadi 14. Nah, gitu ya, Kak ya. Artinya, Kak, meskipun nanti kita punya hasil, misalkan, asumsi kita dapat pOH sekian misalkan, min log OH misalkan, ini ya, maka nyari pH-nya tinggal aja 14 dikurangi pOH, ini aja. Berarti ini pH-nya adalah 14 plus log OH ya. Nah, gitu aja. Nah, sebenarnya nanti ini tinggal kita sesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Nah, yang penting kita harus tahu pH itu sekian, bergantung konsentrasi H+, pOH juga bergantung sama konsentrasi OH-, dan hubungan pH sama pOH kalau dijumlahkan sama dengan 14 ya. Oke, itu ya. Oke, yuk kita mulai ya. Sebentar. Oke, ya kita punya soal yang simpel dulu di sini ya. Ini, ini, ini saya soal nomor 5 ini terinspirasi dari iklan itu, Kak. Iklan apa ya? Iklan minuman apa ya? Namanya iklan minuman yang mengandung oksigen. Katanya kalau misalkan kita minum minuman ini mengandung oksigen. Ya iyalah, karena kan H2O. Nah, terus saya mikir, nah, minuman mengandung oksigen ya. Kalau misalkan minumannya kita buka, berarti kan oksigennya keluar. Berarti kan oksigennya hilang dong. Karena kan oksigen gas. Nah, ini saya inspirasi dari sana. Nah, ini ya. Jadi ini konsentrasi H plus di dalam botol itu adalah ini. 3,2 kali 10 pangkat min 4 dong. Gitu ya. Nah, terus ini botolnya, ini kita minum ya. Ini ya, dikonsumsi. Isi botol tersebut menyisakan setengahnya. Gitu ya. Nah, dan konsentrasi berubah menjadi 1,143. Masuk akal ya? Kalau botol itu kita buka, terus kita minum, volumenya berubah. Kalau volume berubah, berarti nanti setidaknya konsentrasinya juga berubah. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini. Jadi, tentukan pH dalam botol pada kedua kondisi tersebut. Ya, ini kita ambil kondisi awal ya. Kondisi awal ya. Kondisi awal itu ini masih ini ya. Nah, ini saya ajari cara ngitungnya ya. 3,2 kali 10 pangkat 4. Nah, sebenarnya kita pakai ini, pakai eh, basic logaritma sebenarnya. Meskipun ujung-ujungnya secara praktis kita bisa pakai kalkulator, Kak. Nah, ini. Ya udah, pas kalau sudah diketahui konsentrasi H plusnya, maka bisa langsung aja ini kita ya. Oke, wait. Maka di sini
PH, rumusnya kan ini ya, min log H plus ya. Nah, berarti ini kita bisa buat ya, min log ini 3,2 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini kan sifat perkalian nih Kak ya. Perkalian kan, kalau perkalian kan bisa dijumlahkan ya. Min log ini ya. Nah, ini 3,2 tambahkan log 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini ya. Kemudian ini min log 3,2. Ini pangkatnya, kalau ada pangkat di sini pindah ke depan ya. Berarti min 4 gini ya. Nah, ini min log 10. Nah, log 10 itu 1 ya. Kalau log 100, 2. Kalau log 1000, 3. Jadi bergantung sama nolnya, Kak. Berarti ini kan min kali min plus ya. 4 min log 3,2 ya. Nah, log 3,2 itu nanti kalkulator aja. Nah, sebentar. Kadang, tapi sebenarnya kalau Kak Hana jawabannya sampai sini doang, sudah betul kok, sudah 100 nilainya. Nggak penting jawaban akhir. Jawaban akhir dalam artian desimalnya itu eh, nggak penting-penting amat. Jadi sudah oke. Nah, itu ya. Nah, ini. Oke, yang berikutnya, kemudian botol tersebut menyisakan eh, setengahnya ya, dan konsentrasi berubah menjadi ini. Jadi yang penting kita tahu konsentrasinya sudah akan 10 pangkat min 3 ya. Ini, yaitu kondisi akhir ya. Kondisi akhir itu terjadi ketika konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 3 molar ya. Nah, oh ya, ini kan kurang dari 7 ya. Nah, kalau kurang dari 7 berarti pasti asam ya. Nah, ini. Oke, ini pH ini sama dengan min log H plus ya, Kak ya. Nah, ini. Berarti kan min log 10 pangkat min 3 ya. Nah, itu ya, Kak ya. Nah, ini min 3-nya pindah ke depan aja. Nah, berarti kan ini ya, min min 3 ya, log 10. Log 10 kan 1. Min min 3 berarti 3. Nah, jadi tetap asam ya. Hmm, itu. Jadi, ini bisa kita ambil semacam kesimpulan nggak ya? Jadi kalau minuman, ya minuman itu kita minum, keasamannya semakin meningkat ya. Itu masuk akal ya. Nah, sama kayak kita lagi apa ya? Misalkan minum, analoginya gini, rasa manis. Kalau kita minum sirup, awalnya sirupnya itu kalau masih full, itu masih kerasa. Nah, ini anggap aja tanpa es ya, tanpa es batu ya. Masih kerasa biasa, tapi semakin sedikit minumannya, semakin menyisakan endapan-endapan yang di bawah itu, maka manisnya semakin kerasa. Sama kayak asam. Jadi semakin asam, semakin kecut dia, gitu ya. Karena apa? Karena pH-nya berkurang. Hmm, dia. Nah, ini. Meskipun di sini selisihnya kecil. Log 3,4 kurangi log 3,2 itu mungkin sekitar 3,5-an mungkin, 3,4-an. Yang jelas masih di atas ini. Seperti itu. Jadi keasaman itu bisa berkurang. Gitu, Kak. Kenapa? Karena konsentrasinya berkurang. Gitu. Sama kayak kita lagi minum eh, minuman-minuman yang rasanya asam ya. Semakin, apa namanya, semakin dikit dia, semakin asam. Gitu. Kenapa? Karena konsentrasinya itu. Gitu ya. Oke, let's go. Nah, ini ya. Coba kita hitung sekarang, berurusan sama yang basa ya. BaOH2 itu disebut. Gini ya. Ini. Saya minum dulu, Kak. Nomor 6. Oke. Ini nomor 5 ya.
Kemudian nomor 6 ya. Nih, tentukan pH larutan molar ya. Nah, hati-hati yang diketahui konsentrasinya bukan OH-nya, tapi BaOH2-nya. Oke, jadi gini ya, BaOH2 ya. Nah, nah, maka kita harus tahu konsentrasinya. BaOH2 ini kan, ini Ba itu kan golongan 2A ya kak ya. Berarti ionisasinya jadi 2 plus ya. Ba2 plus tambahkan 2OH min ya. Nah, ini ya. Tadi diketahui bahwa konsentrasi 0,02 molar ya. Maka yang kita butuhkan apa kak? OH minnya. Berarti ini Ba-nya jadi 0,02. Kenapa? Karena komposisinya satu ya. Kalau komposisinya 2, berarti kan dikalikan 0,02 ya. Berarti kan 0,04 molar ya. Nah, seperti itu kak. Ya udah. Jadi yang kita ketahui sekarang karena OH minnya adalah 0,04 molar ya. Nah, kalau diketahui OH min, nggak bisa langsung dicari pH-nya, tapi harus tahu pOH-nya dulu. pOH itu adalah apa? Min log OH min ya. Berarti ini 0,04 kan sama kayak berapa kak? 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini min log 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah ini, sama kayak tadi ya caranya ya. Min log ini perkalian ya. Berarti log 4 dulu, tambahkan log 10 pangkat min 2 ya. Ini ya. Nah ini, min log 4 ya. Min pindah ke depan ya. Min 2 log 10 ya. Oh, 10 berapa? 1 ya. Kali ini kan min kali min plus ya. Berarti 2 min log 4 ya. Nah, seperti itu. Nah, loh, kok 2? Kok kok asam? Padahal kan OH min kan basah. Nah, hati-hati. Ini baru pOH ya. Maka kalau mau mencari pH-nya di sini, ya, pH-nya berarti kan di sini pH tambahkan pOH itu kan sama dengan 14 ya kak ya. Maka pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH ya. Nah, ini 14 pOH-nya 2 min log 4 ya. Nah, ini 14 dikurangi 2, 12 ya. Min kali min plus ya. Nah, 12 plus log 4. Ini lebih dari 7. Nah, sudah pasti dia larutannya besar gitu ya. Kenapa? Karena mengandung ion OH, OH min. Nah, seperti itu Kak. Oke, jadi masih simpel ya. Nah, ini asam nitrit itu ya. Soal terakhir. Tapi nggak masalah nanti kalau misalkan masih ada waktu kita bisa tambahin pembelajarannya. Nah, ini cukup cukup ribet ya. Nah, ini. Nah, sebentar. Di sini nitrit itu adalah eh, asam lemah ya, nitrit itu. Oke, berarti karena asam lemah, berarti nanti itu yang membedakan adalah ini Kak. Bentar ya. Nah, sebentar. Nah, jadi yang tadi kita pelajari adalah yang kuat-kuat ya, asam kuat dan basa kuat. Nah, yang membedakan adalah konsentrasinya. Apa kira-kira bedanya? Nah, ini ya. Ini. Asam kuat tuh misalnya apa ya? HBr kali ya.
asam kuat ya. Ini kita bicara kuat ya. Ini hati-hati, nitrit itu asam lemah. Asam lemah. Harusnya kalau ada kata-kata lemah, maka nanti itu dalam menghitung pH itu harus ada konstanta Ka. Ka itu adalah konstanta keasaman ya, konstanta asam. Kalau bahasa Kb. Nah, tapi itu kan bahasa anak SMA. Nah, ini kalau bahasa anak S1 itu Ka-nya itu munculkan belakangan. Jadi kita harus tahu jalan ceritanya dulu. Nah, dari perbedaan asam kuat dan asam lemah. Nanti kita bisa tarik ini, kita bisa tarik perbedaan ini kan, basa kuat dan basa lemah, gitu ya. Asam kuat, asam kuat itu apa ya? HBr ya. Nah, HBr misalkan ya, itu terionisasi jadi H plus dan Br min ya. Ada mula-mula bereaksi sisa, gitu ya. Ini berkurang dan ini bertambah ya. Nah, misalnya kita punya ini N mol ya kak ya. Ini N mol ini. Maka nanti kalau dia kuat, maka seluruhnya terionisasi, gitu ya. 100% terionisasi, gitu ya. Berarti ini kalau agar ini 100% terionisasi, berarti tidak boleh ada sisa HBr-nya. Berarti ini harus nol, ya, nol mol ya. Maka ini agar ini nol, maka ini N harus dikurangi dengan N, gitu ya. Maka ini N, N mol ya, ini N mol, ini nggak ada, ini N mol, ini N mol, gitu ya kak ya. Tapi kalau asam lemah, ya itu tidak 100% terionisasi. Artinya, misalnya nanti ini kita punya HNO2 ya, yang nanti kita akan teruskan di situ. Atau HF misalkan ya. HF itu misalkan kan terionisasi jadi H plus dan Br. F itu kan golongan 7A ya, berarti min 1 ya kak ya. F min ya. Ini mula-mula bereaksi sisa ya. Artinya apa? Masih ada sisa HF. Nah, di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita punya ini N mol, ininya tidak nol, masih ada sisanya. Artinya apa? Kalau kita reaksikan ini sebanyak yang bereaksi sebanyak X mol, ini kan koefisiennya satu ya, berarti ini sama juga X mol juga, ini X mol juga ya. Nah ini, jadi kalau dikurangi berarti kan N min X mol, gitu ya. Ini X mol, ini X mol. Jadi artinya apa? Ini masih ada sisa yang nggak mungkin nol, yang ini sudah pasti nol. Itulah bedanya asam kuat dan asam lemah. Nah, nanti Kak Hana bisa tarik juga ini ke bahasa kuat dan bahasa lemah. Contohnya ini nih. Nah, kenapa Kak? Kok ini dipakai 0,04 Kak? Nah, asal usulnya dari mana? Kayak tadi. Ini ya. Nah, ini misalkan tuh BaOH2 contohnya ya. BaOH2 itu bahasa kuat Kak. Nah, ini ya. Ba2 plus tambahkan 2OH min. Nah, ini ya. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, ini berkurang, yang produknya pasti bertambah dong. Nah, ini 0,02 ya. Nah, ini karena ini bahasa kuat, ini harus nol, harus habis. Maka agar habis bereaksi, berarti yang bereaksi berapa? Ya sebanyak dirinya, 0,02. Sorry, ini ya sama aja lah ya. Ini juga sama 0,02, karena ini komisinya 2 dikalikan 0,04. Nah, gitu ya Kak ya. Nah, ini 0, 0, ini 0,02, 0,04 ya. Nah, makanya di sini kita dipakai 0,04. Jadi, ini sah ya, 0,04 ya. Maka hati-hati nanti Kak, ini tidak bisa langsung. Ini dong Kak, ini kan 0,036. Ini 0,036, berarti ini 0,036 juga dong. Enggak, belum tentu. Enggak sama. Kalau asam kuat, oke. Nah, sekarang kita coba ini ya Kak ya. Nah, ini. Nah, seperti itu Kak. Nah, ini ya. Harus ada KA-nya. Tuh ya. Nah, NO2 ini ya. Nah, mungkin pertanyaannya gini. Loh, Mas, kalau begitu,
kita harus tahu, karena kalau tidak semuanya terionisasi, berarti ada yang tidak terionisasi, ada yang terionisasi dong. Berapa persen yang terionisasi? Nah, itu harusnya ada yang diketahui. Cuma nggak masalah, karena ini kita belajar dalam bentuk general, general ya, gitu. Jadi ini, misalkan dia, ini mula-mula bereaksi sisa ya. Nah, ini berkurang, ini bertambah. Nah, ini berarti awalnya pasti ini 0,036 ya. Nah, maka ini nggak boleh nol. Berarti ini misalkan aja ini X ya. Berarti 0,036 min X ya. Nah, ini berarti ini kan nggak ada ya. Berarti ini X, ini kosong, kosong, ini X. Berarti ini kan X, ini X ya kak ya. Nah, itu kan buktinya kan. Nah, terus pertanyaannya kemudian, nah ini pasti diketahui KA. Nah, ini saya kasih data eksperimen ya kak ya. Nah, konstanta keasaman, ini data eksperimen ya. Tapi tenang aja, meskipun di sini tidak diketahui, dalam prakteknya, dalam ujian yang sungguhan, hal-hal gini pasti diketahui, Kak. Tenang saja. KA itu nilainya 4,5 untuk ini ya, reaksi dia, kali 10 pangkat min 4. Nah, rumus KA-nya bagaimana? Ya, sama kayak yang di KC tadi, Kak. Nah, waktu ini H plus dikalikan NO2 ya. H plus dikalikan NO2 dibagi apa, Kak? Dibagi yang kiri. Yang kiri adalah HNO2. Nah, ini ya. Nah, ini agak susah dalam perhitungannya, tapi nanti kita bisa lakukan aproksimasi ya dalam perhitungannya ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti kan nanti susahnya di mana bisa kita cek. Nah, ini ya. Nah, oke. H plusnya, ini kan H plus ya. H plusnya kan X ya. Aduh, X ya. H plusnya adalah X. NO2-nya ini ya. X juga ya. Nah, itu X ya. X kali X, HNO2-nya berapa? 0,036 min X ya. Ini 4,5 kalikan 10 pangkat min 4 ya, Kak ya. Berarti ini X kuadrat. Nah, dikurangi dengan dibagi dengan 0,036 min X ya sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, kan tujuan kita mencari X sehingga nanti itu konsentrasi Hubble-nya diketahui. Ini kan nggak gampang masalahnya. Tapi tenang aja. Nah, selama matematika kita oke, kita gas ya. Kalikan silang ya, ini kali ini ya. Kalikan ini X kuadrat sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 4 kalikan 0,036 min X ya. Maka ini X kuadrat, ya, 4,5 kalikan 0,036. Nah, sebentar, saya kalkulator dulu. Ini ya, 4,5 kalikan 0,036 ya. 0,162 ya. Kalikan 10 pangkat min 4 ya, Kak ya. 4,5 kalikan X, berarti kan min 4,5 kali 10 pangkat min 4 X ya. Pindahkan ke ruas kiri, Kak. Nah, lihat sini. X kuadrat, tambahkan 4,5 kalikan 10 pangkat min 4 X ya. Ini 0,162 ya. Nah, gini ya. Nah, gitu. Nah, ini ingat ya, kalau dalam matematika apa nih, Kak? Membentuk suatu persamaan kuadrat ya. Nah, ini kan ini kan satu ya, Kak ya. Berarti apa, Kak? Ini A-nya satu, ini B-nya, ini C-nya ya. Nah, kita bisa pakai rumus ABC ya. Nah, ini untuk menyelesaikan ini ya. Nah, ini X12 rumusnya apa ini? Min B plus minus gini ya. Nah, ini rumus matematika nih. B kuadrat min 4AC per 2A ya. Berarti min B. Berarti min 4,5 kalikan 10 pangkat min 4 ya. Plus minus ya. B kuadrat ya. B kuadrat. Ini B kuadrat berarti kan 4,5 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2 ya. Min 4 kalikan A, A-nya 1 ya Kak ya. Kalikan C. C-nya itu ya. Minus 0,162 kalikan 10 pangkat min 4. Nah, dibagi 2A ya. A-nya 1 ya. Gitu Kak. Nah, ini saya kerjakan ini dulu ya. 4,5 bagi 2 ya. Nah, 4,5 bagi 2 itu 2,25 ya. Min 2,25 kali 10 pangkat min 4.
plus minus. Nah, ini sekarang yang akar dibagi dua. Setengah dibagi akar ini. Akar, sebentar ya. Saya hitungnya akar dulu, Kak. 4,5 pangkat 2. 20,25 min 4 kali 2. Min 8 ya. 4 kali 0,162. 4 kali 0,162. 0,648 ya. Ini. Ini 10 pangkat min 4. Nah, di sini. Harusnya eh, Kak Hana sudah ada sesuatu di sini. Nah, coba lihat sini ya. Secara matematis, intuisi kita harusnya muncul nih, kalau kita cek ya. Apa itu, Kak? Nah, kalau kita lihat di sini, itu ya, ini kan mencari nilai X ya. Nah, sebenarnya kita nggak butuh nilai ini sebenarnya. Ini. Ini kan min 4, ini min 8, ini seper 10.000, ya. Ini seper 100 juta, gitu ya. Seper 10.000 ditambah seper 100 juta, ini kan bisa negligible ya, bisa diabaikan ya, negligible, nggak ngaruh kan secara perhitungan kan, kayak ini 0,00 ya, 4 angka ya, 0,000 eh, ini 0 lagi 0 lagi 0 lagi 0 lagi, sampai 8 kan negligible, bisa diabaikan. Jadi artinya kita cukup ambil suku yang belakang aja secara matematis ya. Nah, aproksimasinya seperti itu. Nah, min 2,25 harus 10 pangkat min 4 ya. Nah, ambil aja suku yang belakang. Nah, 0,648 kali 10 pangkat min 4. Itu ya. Ini 0,648 di akar. Nah, W itu adalah, bentar ya, min 2,25. Ini sorry, setengahnya lupa, Kak. 25. Kita jangan ambil ambil minus ya. Kita ambil yang plus aja ya. Nanti ya. Nah, ini akar 0,648 itu 0,8 0,8 ya. 0,4. Min 4 diakarkan 10 pangkat min 2. Kalikan setengah ya. Nah, ini. Nah, bagi 2 ya, Kak ya. Nah, berarti nanti ini min 2,25 kali 10 pangkat min 4 plus minus 0,402 ya. Nah, ini ya, Kak ya. Nah, ini kan ambil yang plus aja. Nah, ini ya, berarti kan kalau minus kan nggak mungkin. Minus kali minus tambah minus kan semakin minus. Dan konsentrasi kan nggak bisa minus. Tambahkan 0,402 kali kan 10 pangkat min 2 ya. Ini. Nah, ini bisa kita hitung manual deh. Ini. 2,25 kali 10 pangkat min 4. Berarti kan 0,000225 ya. 402 min 2. Berarti kan 0,00402 ya. Nah, ini. 0,00402 dikurangi 0,000225. Nah, ini hasilnya adalah 0,003795 ya. Atau 3,79 dikalikan, gitu ya. Kalikan 10 pangkat min 3 ya. Nah, itu X-nya. Ada nih, yang kita butuhkan apa? pH. Kalau pH, kita butuh konsentrasi apa? H+. Konsentrasi H+ itu adalah X. Nah, yang mana X itu di sini. Berarti ini adalah apa? Konsentrasi dari H+. Itu ya, Kak ya. Maka kita hitung aja. pH sama dengan min log H+ ya, Kak ya. Masukkan ini. Berarti kan ini min log H+-nya 3,79 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, lakukan prosesnya. Berarti min log, ini ya, 3,79 tambahkan log 10 pangkat min 3 ya. Berarti ini min log 3,79 min 3 ya. Berarti ini 3 min log 3,79 ya. Nah, ini. Jadi pH-nya sebesar sekian, Kak. Oke ya. Nah, itu, Kak. Oke ya. Nah, gitu dulu. Nah, besok kalau mau, insya Allah jam 8 pagi ya, Kak ya. Seperti itu ya. Kalau bisa ya.
Gimana, Kak? Besok Rabu kan, Kak? Iya, kayak biasa aja, Kak. Jam 8 boleh, jam 9 Jam juga 8 atau boleh. Iya, oke. Pokoknya nanti kalau misalkan aku molor, berarti jam 9. Pokoknya kalau aku kasih link, berarti jam 8 ya. Gitu aja. Oke, Kak. Nah, oke. 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 Ya udah ya. Selamat belajar ya. Semoga berhasil, Kak. Oke, Kak, wawancaranya duluan ya. beda waktu loh.